Untuk melakukan pelet kembang kantil, kamu harus siap melakukan ritual dan syarat-syaratnya. Kamu harus melakukan ritual terlebih dahulu dengan puasa muti selama 7 hari, supaya penyempurnaan pelet ini bisa sempurna di dalam diri kamu. Maksudnya bagaimana, Pak? Sinta ini merupakan kembang desa yang ada di desanya. Dia berparas cantik dengan senyum yang manis, tubuh yang tinggi, putih, langsing. Bagi siapapun mata lelaki akan tertarik dengannya. Sinta masih duduk di perkuliahan di sebuah universitas. Di kampusnya pun dia menjadi primadona karena parasnya yang cantik itu. Dia anak pertama dari ketiga bersaudara. Sinta memiliki 2 adik, semuanya perempuan. Keadaan keluarganya Sinta ini cukup sederhana. Bapaknya bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya berjualan warung makan di depan rumahnya. Tapi meskipun begitu, kedua orang tuanya Sinta bisa membiayai Sinta hingga ke jenjang perkuliahan. Sehabis kuliah, biasanya Sinta kerja di sebuah kafe. Dia bekerja di part-time untuk menambahi biaya kuliah agar tidak merepotkan kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah melarang Sinta untuk bekerja part-time karena nanti kecapean. Tapi dia tetap memaksa untuk bekerja karena dia ingin mandiri, tidak mau terlalu membebani kedua orang tuanya. Apalagi kedua orang tuanya harus membiayai sekolah kedua adiknya yang duduk di bangku SMA dan di bangku SMP. Sinta mendapat pekerjaan di kafe yang ada di dekat kampusnya. Teman-temannya Sinta juga sudah tahu kalau dia bekerja di kafe tersebut. Semua teman-temannya nongkrong di kafe itu, sedangkan Sinta yang bekerja melayani mereka. Tapi meskipun begitu, Sinta tidak malu dengan pekerjaannya itu. Melihat teman-temannya bisa nongkrong, sedangkan dia harus bekerja di kafe tempat kerjanya. Sinta dia selalu digoda para lelaki, karena memang Sinta begitu cantik dan menarik. Hingga suatu ketika ada salah satu teman kampusnya yang satu desa dengan Sinta nongkrong di kafe tempat dia kerja. Dia menunggu sampai di kafenya itu tutup. Iwan menunggu Sinta di kafe untuk pulang bareng. Biasanya Sinta pulang hingga pukul 9 malam. Saat itu Iwan menunggu Sinta tanpa lelah. Sekitar pukul 9 malam, Sinta pun bersiap-siap untuk pulang. Dia beranjak pergi dalam kafe itu, namun dia dicegat oleh Iwan. "Sin, mau pulang ya?" tanya Iwan. "Iya," jawab Sinta cuek. "Ayo aku anterin, kan mumpung rumah kita tetanggaan. Gak baik perempuan malam-malam sendirian," ucap Iwan. "Gak usah Wan, aku bisa sendiri. Biasanya juga aku pulang sendiri kok," ucap Sinta. "Ayolah Sin, aku anterin pulang. Aku nungguin kamu loh dari tadi," ucap Iwan. "Loh, siapa suruh kamu nungguin aku, Wan?" jawab Sinta. "Ya karena aku mau anterin kamu pulang, Sin." Karena sudah larut malam dan malam itu tidak terlihat satupun angkutan yang lewat di depan kafe. Akhirnya terpaksa Sinta menerima tawaran Iwan untuk pulang bersama. "Ya sudah ayo, tapi sekali ini aja ya Wan," ujar Sinta. "Iya Sin, ayo naik," jawab Iwan. Sinta dan Iwan berboncengan mengendarai motor. Jarak dari kampus ke rumah itu sekitar 20 menit perjalanan. Iwan mengantarkan Sinta sampai ke dalam rumah dan menemui kedua orang tuanya Sinta. "Assalamualaikum," ucap Iwan. Waalaikumsalam, Nak Iwan. Jawab ibu Sinta. Silahkan masuk. Ucap ibu. "Gak usah bu, saya langsung pamit pulang aja, udah malam," Oh gitu, makasih ya udah nganterin Sinta. ucap ibu Sinta. "Iya bu," dengan senang hati, jawab Iwan. "Makasih ya Wan," timbal Sinta. Iwan pun beranjak pergi dari rumah Sinta. Rumah Iwan berdekatan dengan rumahnya Sinta, hanya berjarak beberapa rumah saja. Iwan ini anak orang yang berada di desanya tersebut. Kedua orang tuanya juragan tanah yang kaya raya. Iwan sudah menyukai Sinta sejak waktu SMP, karena mereka berdua selalu bersama ketika bersekolah. Akan tetapi Sinta selalu menolak karena alasannya Sinta tidak mau berpacaran terlebih dahulu. Dia mau fokus untuk sekolah dulu.
Iwan pun mengerti dengan Sinta. Iwan selalu setia menunggu Sinta. Padahal banyak sekali wanita yang mendekati Iwan untuk menjadi pacar. Akan tetapi di hati Iwan cuma ada Sinta saja. Semua wanita yang mendekati Iwan selalu ditolak dengan mentah-mentah. Meskipun dari anak orang kaya, Iwan ini tidak sombong orangnya. Singkat cerita, pagi hari tiba, Sinta bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Biasanya Sinta berangkat ke kampus naik motor. Akan tetapi motor itu Sinta berikan untuk adiknya yang duduk di SMA untuk berangkat ke sekolahnya. Dia mengalah dengan adiknya. Jadi Sinta setiap hari pergi ke kampus harus naik angkutan. Meskipun begitu, Sinta tidak malu naik angkutan. Dia memang apa adanya orangnya dan tidak neko-neko atau gengsi dengan teman-teman yang ada di kampus. Dia berangkat lebih awal karena harus menunggu angkutan terlebih dahulu agar tidak terlambat sampai di kampus. Sesampainya di kampus, Sinta berpapasan dengan sahabatnya yang sekelas. "Sin, tumben pagi sekali," ucap Wulan. "Iya Lan, tadi nggak kebanyakan berhenti angkutannya, jadi ya cepet," jawab Sinta. "Kamu tadi malam pulang sama siapa? Katanya ada yang lihat kamu boncengan sama cowok." "Ah, enggak kok," jawab Sinta dengan pipi memerah. "Jujur aja Sin, gak usah berbohong." Iya, semalam aku pulang sama Iwan Lan. Soalnya gak ada angkutan yang lewat dan Iwan juga sudah nungguin aku lama, jadi kan kasihan," jelas Sinta. "Cih, udah jadian nih kayaknya," ledek Wulan. "Apaan sih Lan, enggak lah," jawab Sinta sebel. Singkat cerita, saat jam istirahat di kantin, tiba-tiba saja Sinta berpapasan dengan Iwan di kantin. "Sin, ayo makan bareng." "Enggak Wan, maaf. Aku sama Wulan aja," jawab Sinta. "Kalau gitu aku ikut gabung boleh nggak?" Boleh, ayo." Wulan menimpali dengan sedikit kesal. Sinta mencubit tangan Wulan. Saat mereka bertiga makan bersama di meja yang sama, Sinta menjadi sangat canggung sekali ketika makan berhadapan dengan Iwan. Sinta juga hanya menundukkan kepala, tidak berani untuk menatap wajahnya Iwan. "Kamu kenapa sih Sin? Udah biasa aja, aku gak akan gigit kamu kok." Singkat cerita, setelah pulang dari kampus seperti biasa, dia langsung pergi ke kafe untuk bekerja. Saat dia masuk ke dalam kafe, betapa terkejutnya Sinta melihat ada Iwan yang sudah ada di dalam kafe itu. Namun Sinta tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Dia tetap berjalan menuju ke dapur. Iwan yang melihat Sinta hanya bisa senyum-senyum sendiri melihat tingkah Sinta. Sinta, lucu sekali dia," ucap Iwan sembari menggeleng-gelengkan kepala. Hari itu, kafe terlihat sangat ramai. Sinta pun sibuk melayani para pelanggan yang datang ke kafe tersebut. Sinta celingak-celinguk mencari kesana kemari tentang keberadaan Iwan yang saat Sinta lihat sekeliling di dalam kafe tersebut, ternyata Iwan sudah tidak ada di sana. Sinta pun merasa lega karena Iwan sudah pergi. Namun ternyata Iwan pulang untuk mandi dan ganti pakaian. Malam harinya Iwan sudah tiba kembali di kafe dia. Dia duduk dan memesan secangkir kopi kepada Sinta. Sontak Sinta pun terkejut dengan kedatangan Iwan yang secara tiba-tiba. Hingga Sinta mengucek kedua matanya, takut salah lihat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, sudah waktunya Sinta untuk pulang kerja. Malam itu, Iwan menawarkan kembali kepada Sinta untuk pulang bersama. "Sin, ayo aku antarin kamu," ucap Iwan. "Gak usah Wan, itu ada angkutan kok." "Sudah Sin, ayo sama aku aja. Tuh lihat penuh angkutannya." Sinta pun menghela nafas panjangnya. "Yaudah ayo," jawab Sinta sembari memutar bola matanya malas. Iwan pun terasa sangat senang sekali karena Sinta mau pulang bareng dengannya. Iwan dengan sengaja perlambat laju motornya agar bisa berlama-lama dengan Sinta. Di perjalanan Iwan mengajak berbincang-bincang dengan Sinta. Akan tetapi Sinta tidak menjawab obrolan dari Iwan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah Sinta. "Assalamualaikum," ucap Iwan dan Sinta. "Waalaikumsalam. Ayo masuk dulu nak Iwan." "Gak usah Bu, lain kali aja ya. Saya pamit pulang dulu ya Bu." "Iya nak Iwan, terima kasih ya sudah mengantarkan Sinta.
ujar ibu. Iwan pun langsung pulang ke rumah, sedangkan Sinta diajak bicara terlebih dahulu oleh ibunya. Sin, kamu ada hubungan apa dengan Iwan? Kamu hati-hati jangan mempermainkan lelaki. Aku gak ada hubungan apa-apa, Bu. Aku sama Iwan itu cuma berteman. Dia juga selalu menawarkan aku untuk pulang bareng, Bu. Padahal aku udah nolak. Ibu cuma mengingatkan sama kamu, Sin. Kamu jangan memberi harapan kepada laki-laki kalau kamu tidak memiliki perasaan. Karena takutnya nanti dia sakit hati. Ibu tahu kalau Iwan itu suka sama kamu. Iya, Bu. Udah, aku mau bersih-bersih dulu, Bu. Terus mau istirahat. Singkat cerita, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hari kelulusan pun tiba. Sinta, Iwan dan juga Wulan telah lulus. Kini sekarang Sinta harus mencari pekerjaan. Meskipun dia masih tetap kerja di kafe yang ada di dekat kampus, pekerjaannya itu untuk sampingan saja karena Sinta masih cari-cari kerja. Hingga akhirnya Sinta dan Wulan memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan di kota. Dia mencari kesana kemari pekerjaan yang ada di kota. Saat siang hari terik yang panas, mereka melihat sebuah masjid. Mereka pun istirahat terlebih dahulu di masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah. Setelah beberapa saat mereka selesai istirahat dan beribadah, mereka pun beranjak untuk pergi melanjutkan kembali mencari pekerjaan. Saat mereka berdua sedang berjalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba saja Sinta terciprat air dari seseorang yang mengendarai mobil. Mas, hati-hati dong!" teriak Sinta. Seseorang yang mengendarai mobilnya itu pun turun dan menghampiri Sinta. Aduh, maaf ya Mbak, saya tidak sengaja. Saya lagi buru-buru soalnya. Iya Mas, gak apa-apa, lain kali hati-hati, jawab Sinta. Sinta menatap laki-laki itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ada perasaan yang berbeda. Padahal baru beberapa menit saja mereka bertemu. Di pertemuannya itu mereka saling berkenalan satu sama lain. Sebut saja namanya Randy. Dia laki-laki yang berparas tampan, berwibawa kalem. Dia ternyata seorang manajer kantor. Di pertemuannya itu pun, Randy memberanikan diri untuk meminta nomor HP milik Sinta. Randy juga sudah langsung tertarik dengan Sinta. Sinta pun dengan segan memberikan nomor HP-nya kepada Randy. Malam harinya terdengar suara ponsel Sinta yang ada di atas kasur kosan. "Sin, HP kamu bunyi tuh, ada yang nelpon." "Iya bentar Lan," ucap Sinta sembari buru-buru menuntaskan buang air kecil. Beberapa saat kemudian, "Halo, ini dengan siapa?" "Aku Randy, Sin, yang tadi siang kita ketemu." "Oh alah, iya Ren. Iya gimana, ada apa Ren?" "Ya gak apa-apa, pengen ngobrol aja sama kamu Sin." "Oh iya Sin, kamu tadi siang sama Wulan habis dari mana?" "Tadi siang habis dari kerjaan. Aku sama Wulan dari kampung dan baru beberapa hari di kota." "Terus kamu udah dapet kerjanya belum?" "Belum Ren, susah ternyata cari kerja di kota." "Gini saja Sin, di tempat kantor aku kerja masih membutuhkan 2 orang wanita sebagai sekretaris. Apa kamu mau?" Mau Ren, mau banget." "Ya udah, besok kamu sama teman kamu datang saja ke kantor. Nanti alamatnya aku kirim lewat pesan." "Makasih ya Ren, kamu baik banget mau bantuin aku sama Wulan. Padahal kan kita baru kenal." "Iya Sin, sama-sama. Kalau gitu udah dulu ya, aku mau istirahat," ujar Randy. Singkat cerita, keesokan harinya Sinta dan Wulan pergi ke kantor tempat kerja Randy. Sesampainya di kantor, Sinta dan Wulan langsung memberikan berkasnya kepada pihak kantor. Setelah beberapa hari, akhirnya Sinta dan Wulan mendapat panggilan untuk kerja di kantor tersebut. Betapa senangnya Sinta dan Wulan karena mendapat pekerjaan. Pagi ini mereka sangat bersemangat, bersiap-siap untuk berangkat ke kantor untuk pertama kalinya. Kantor mereka jaraknya dengan kosan sekitar 10 menit saja, cukup dekat. Mereka naik angkutan menuju ke kantornya. Hari itu Sinta diajarkan cara kerjanya di kantor. Sinta pun senang karena mendapat teman baru di kantor tersebut. Sinta dan Randy akhirnya semakin dekat. Hingga suatu ketika Randy dengan Sinta ketemuan di sebuah kafe. Malam itu, Sinta dandan sangat cantik sekali saat akan bertemu dengan Randy. Sesampainya di kafe, Randy ingin langsung mengutarakan perasaannya kepada Sinta yang selama ini sudah Randy pendam.
Hati Sinta berdegup sangat kencang sekali ketika Randy memegangi tangannya Sinta. Sin, kita kan udah deket sangat lama. Sejak awal kita ketemu aku sudah memiliki rasa kepada kamu, Sin. Apa kamu mau jadi pacar aku, Sin? Aku udah nyaman sama kamu, ucap Randy. Saat itu jantung Sinta terasa sangat berdebar-debar dan dia bingung harus menjawab apa. Di sisi lain Sinta juga memiliki perasaan yang sama dengan Randy. Iya aku mau, Ren, jawab Sinta. Akhirnya Sinta menerima cintanya Randy karena memang Sinta memiliki rasa cinta kepada Randy. Makasih ya, Sin. Berarti mulai sekarang kita pacaran ya, Sin, ucap Randy. Iya, Ren, jawab Sinta malu-malu. Hari-hari telah berlalu, hubungan Randy dengan Sinta semakin erat dan semakin dekat. Randy sudah merasa yakin dan berniat serius kepada Sinta. Hingga akhirnya Randy meminta kepada Sinta untuk ikut pulang kampung ke rumah Sinta. Randy ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Randy ini juga berasal dari kampung di Jawa Timur, sedangkan Sinta dari Jawa Tengah. Randy sudah merantau bertahun-tahun dan sudah bekerja di kantor sekitar 5 tahun. Memang usianya Randy dengan Sinta terpaut selisih jauh. Randy lebih dewasa dari Sinta. Sekarang Randy sudah memiliki rumah sendiri di kota. Suatu ketika Sinta berniat untuk pulang kampung, dan saat itu juga Randy ikut pulang kampung. Akhirnya Sinta dan Wulan pulang bersama dengan Randy naik mobil Randy. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai juga di kampung halamannya Sinta. Sesampainya di depan halaman rumah Sinta, Randy memarkirkan mobilnya, lalu mereka semua pun turun dan masuk ke dalam rumah Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta, kamu kok nggak ngabarin ibu dulu kalau mau pulang kampung? Ucap ibunya. Iya, Bu, ini juga aku dadakan, Bu, jawab Sinta. Ini siapa, Sin? Oh iya, kenalin, ini Randy, Bu, pacar Sinta, ucap Sinta. Oh alah, ayo masuk dulu. Randy dan Sinta pun masuk, sedangkan Wulan dia sudah pulang ke rumah. Kamu mau minum apa, nak Randy? Apa aja, Bu, jawab Randy ramah. Lalu ibu Sinta pun masuk ke dalam untuk membuatkan minuman dan makanan. Beberapa saat kemudian, ibunya pun datang dengan membawakan minuman serta makanan untuk Randy. Kemudian saat itu juga Randy langsung mengatakan niatnya kepada orang tua Sinta. Pak, Bu, saya mau meminta izin. Saya serius dengan Sinta dan saya ingin menikah dengan Sinta. Semua tergantung dengan cintanya saja, nak. Tapi lebih baik nanti kamu datang ke sini dengan kedua orang tua kamu jika kamu memang benar-benar serius mau menikah dengan Sinta, ucap bapaknya. Iya, Pak, nanti beberapa hari lagi saya pasti akan datang lagi bersama dengan kedua orang tua saya, Pak, jawab Randy. Singkat cerita, Randy pun pulang ke kampung halamannya dan meminta restu kepada orang tuanya. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya Randy langsung membawa kedua orang tuanya ke rumah Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta yang pertama kali membukakan pintu. Sinta pun langsung bersalaman dengan kedua orang tuanya Randy. Mereka semua masuk ke dalam ruang tamu, dan kedua orang tua Randy dan kedua orang tua Sinta saling bercengkerama dengan niat kedatangan Randy serta kedua orang tuanya datang ke rumah Sinta. Setelah semuanya sepakat akan diadakannya acara lamaran, yaitu bulan depan, Sinta dan Randy pun sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan bertunangan. Mereka mempersiapkan semua persiapan untuk hari lamarannya. Sedangkan Iwan yang tetangga Sinta dan sejak dulu menyukai Sinta tahu kalau sebentar lagi Sinta akan bertunangan dengan Randy. Iwan sangat sakit hati dan tidak terima Sinta tidak memilih Iwan. Padahal selama ini Iwan sangat berharap sekali Sinta akan menjadi pendamping hidupnya. Dia sudah selalu setia menanti Sinta. Namun pada kenyataannya, Sinta lebih memiliki laki-laki lain. Memang cinta tidak dapat dipaksakan. Akan tetapi Iwan akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan Sinta. Semenjak mendengar kabar kalau Sinta akan bertunangan, Iwan jadi stres dan tidak bersemangat menjalani kesehariannya. Dia patah hati. Setiap malam Iwan selalu memikirkan Sinta hingga tidak bisa tidur. Sebulan kemudian, Sinta dan Randy telah melangsungkan pertunangan mereka.
mereka sudah resmi bertunangan. Saat itu juga hati Iwan benar-benar sangat hancur, sakit, marah, kecewa. Sebelum janur kuning melengkung, Sinta masih bisa ditikung, ucap Iwan pada diri sendiri. Iwan pun bertekad untuk mendapatkan cintanya Sinta. Namun Iwan bingung harus bagaimana caranya, karena Sinta merantau dan mereka sekarang tidak pernah bertemu satu sama lain. Akhir-akhir ini, Iwan hanya sibuk berada di dalam kamar saja, tidak melakukan apa-apa. Tubuhnya semakin tidak terawat, rambutnya gondrong acak-acakan, tidak nafsu makan. Tubuhnya menjadi kurus. Setiap harinya Iwan habiskan dengan menatap layar ponselnya, melihat akun sosial media Sinta dengan kebahagiaan yang dirasa sekarang dengan Randy. Ketika melihat foto Sinta dengan Randy, hati Iwan terasa sangat sakit. Saat Iwan men-scroll terus media sosialnya, tiba-tiba Iwan melihat ada sebuah informasi tentang pelet. Di dalam informasi tersebut terdapat alamat yang tertera untuk tempat melakukan ajian pelet pemikat dari jarak jauh. Iwan pun akhirnya memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Tubuhnya Iwan yang tadinya tidak memiliki semangat apa-apa, sekarang dia langsung bersemangat untuk bangkit kembali mendapatkan Sinta. Keesokan harinya, Iwan bergegas pergi ke tempat orang pintar yang ahli spiritual. Dia berangkat dengan menggunakan motor ke tempat yang sudah tertera pada alamat informasi yang Iwan dapat. Dia dengan sendirian menggunakan sepeda motor. Rumah ahli spiritual tersebut cukup jauh. Iwan harus menempuh waktu sekitar 4 jam menuju ke tempat ahli spiritual itu. Dia melaju dengan cepat supaya bisa cepat sampai di rumah ahli spiritual itu. Jalanan yang dilalui oleh Iwan menuju ke tempat tersebut cukup berliku, karena rumahnya berada di sebuah perbukitan yang harus melewati jalan berliku dan kanan kirinya hutan semua. Di perjalanan, Iwan hanya mendengarkan suara burung berkicau serta jangkrik dan katak yang saling bersautan, karena jalanan tersebut sangat sepi. Beberapa saat kemudian, akhirnya Iwan pun sampai di rumahnya Pak Joko. Terlihat rumahnya tertutup dan rumah Pak Joko terbuat dari bambu. Iwan pun memarkirkan motor di depan halaman rumahnya Pak Joko. Lalu dia beranjak menyambangi rumah Pak Joko. "Permisi," ucap Iwan. Terdengar suara batuk dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, pintu rumah tersebut dibukakan oleh Pak Joko. "Silakan masuk," ucap Pak Joko. Iwan pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. "Apa maksud kedatangan kamu kemari?" "Saya mau seseorang tunduk dengan saya dan jatuh cinta kepada saya, Pak. Saya ingin memelet dia dengan ajian pelet kembang kantil sesuai yang saya lihat di informasi, Pak." "Untuk melakukan pelet kembang kantil, kamu harus siap melakukan ritual dan syarat-syaratnya. Kamu harus melakukan ritual terlebih dahulu dengan puasa muti selama 7 hari, supaya penyempurnaan pelet ini bisa sempurna di dalam diri kamu." "Maksudnya bagaimana, Pak?" "Kamu harus puasa muti, yaitu kamu hanya bisa makan nasi putih dan minum air putih saja. Tidak boleh makan makanan berasa. Kamu sebaiknya di sini saja selama seminggu untuk nanti gampang melakukan ritualnya." "Ya, baik, Pak. Lalu syaratnya apa, Pak?" "Siapkan foto target dan kamu harus bayar mahar terlebih dahulu untuk melakukan ritual nantinya," ucap Pak Joko. Saat itu juga Iwan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang cukup banyak kepada Pak Joko. Keesokan harinya, Iwan pun melakukan puasa mutih. Hari-hari telah berlalu. Di hari ke-7 puasa mutih, malam harinya sebelum melakukan ritual, Iwan dimandikan terlebih dahulu oleh Pak Joko dengan menggunakan air kembang kantil. Iwan dimandikan di belakang rumah Pak Joko dengan kendi besar yang berisi air dan kembang 7 rupa. Iwan duduk dan Pak Joko yang mengguyurkan air tersebut dengan perlahan-lahan saat sedang mengguyurkan air kembang 7 rupa. Lalu Pak Joko membacakan mantranya terlebih dahulu. Lalu setelah dilakukannya mandi suci, Iwan dan Pak Joko masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual tersebut
Pak Joko sudah menyiapkan sesajen seperti kembang setaman, buah-buahan, kemenyan, jajan tradisional. Tak lupa pula media yang sudah disiapkan untuk ritual pelet kembang kantil, yaitu kembang kantil serta minyak misik, dan juga kain mori serta mangkuk. Lalu Pak Joko meminta foto target yang akan dipelet. Iwan memberikan foto tersebut kepada Pak Joko. Pak Joko menyiapkan mangkuk yang berisi 2 kembang kantil. Lalu foto target diletakkan di dalam mangkuk tersebut dengan kembang kantil. Sebelum diletakkan di dalam mangkuk, foto target tersebut dioleskan dengan minyak misik terlebih dahulu. Lalu Pak Joko membacakan mantranya pada foto dan 2 kembang kantil yang ada di dalam mangkuk. Siro kang tak puji ngelangkai kantil melati, meluah kanti buka hati, kang dadi kersaku. Gelemoh tak tresnani ngimbang ono ing jero ati, jabang bayine Sinta Desiana. Pak Joko membacakan mantra tersebut sebanyak 77 kali tanpa henti. Pak Joko sedang melakukan ritual. Iwan benar-benar merinding karena tiba-tiba saja di dalam ruangan tersebut ada hembusan angin kencang yang datang merasuk ke dalam tubuh Iwan. Bulu kuduknya berdiri semua. Setelah selesai, Pak Joko membacakan mantra dan ritualnya udah selesai. Pak Joko mengambil kembali 2 kembang kantil dan foto yang ada di dalam mangkuk itu. Lalu kembang kantil dan foto dibungkus dengan kain mori yang sudah disiapkan. Bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto target itu kemudian diberikan kepada Iwan. Iwan pun menerima bungkusan kain mori tersebut dengan tangan yang sedikit gemeteran. Bawa pulang bungkusan kain mori ini. Nanti kamu kuburkan di depan rumah target pada malam Jumat Legi, ucap Pak Joko. Baik Pak, jawab Iwan. Tunggulah selama seminggu atau seminggu lebih, kamu lihat perubahannya. Wanita yang kamu cintai akan bertekuk lutut denganmu. Singkat cerita, keesokan harinya Iwan pun pulang kembali ke rumahnya dengan membawa bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto target. Sesampainya di rumah, Iwan memikirkan betapa bahagianya dia saat Sinta berubah mencintai Iwan. Iwan selalu melihat ke arah kalender, selalu mengingat-ingat hari untuk dilakukannya penguburan bungkusan kain mori itu. Hari-hari telah berlalu, hingga akhirnya tiba di hari di mana malam Jumat Legi. Iwan teringat dengan pesan Pak Joko di malam Jumat Legi untuk segera menguburkan bungkusan kain mori di depan rumahnya target. Iwan menunggu waktu sekitar pukul 1 malam. Dia berjalan dari rumah dengan perlahan-lahan dan menuju ke rumah Sinta. Terlihat dari depan rumah Sinta sepi dan sudah tertutup. Mungkin semuanya sedang tertidur. Sebelum Iwan menggali tanah yang ada di halaman rumahnya Sinta, dia melihat keadaan sekitar supaya tidak ada satu orang pun yang melihat keberadaannya Iwan. Dengan tergesa-gesa, Iwan menggali tanah yang ada di depan rumah Sinta. Setelah tanah itu sudah tergali dengan dalam-dalam, kemudian bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto itu diletakkan di dalam galian tanah dengan cepat-cepat. Iwan menutup kembali galian tanah itu agar nantinya tidak ada satu orang pun yang tahu, supaya tanahnya rata kembali. Setelah selesai mengubur bungkusan kain mori tersebut, Iwan segera pergi dari rumah Sinta karena takut ada orang tahu. Dengan berjalan tergopoh-gopoh, Iwan menuju ke rumahnya. Singkat cerita, Sinta dengan Wulan yang satu kos. Wulan merasa ada yang aneh dengan Sinta karena Sinta selalu melamun dan terkadang senyum-senyum sendiri ketika membalas pesan dari Iwan. Iwan sengaja mengirimkan pesan kepada Sinta untuk melihat reaksinya bagaimana. Dan ternyata Sinta sudah luluh dengan Iwan. Iwan pun sangat senang sekali melihat reaksi dari Sinta yang membalas pesan Iwan dengan cepat. Setiap malam Sinta terus kebayang-bayang wajahnya Iwan. Dan entah kenapa Sinta merasakan rindu yang teramat dalam dengan Iwan. Dia malah tidak merindukan Randy yang menjadi tunangannya itu. Bahkan sikapnya Sinta kepada Randy sekarang jadi cuek dan acuh. Sampai Randy pun menanyakan tentang Sinta kepada Wulan yang teman sekosannya. Lan, Sinta kenapa ya dia kok sekarang cuek sama aku? Apa kamu tahu sebabnya? Tanya Randy. Aku juga nggak tahu, Ren.
Memang akhir-akhir ini Sinta berubah. Dia jadi senyum-senyum sendiri saat membalas pesan. Aku kira dia membalas pesan dari kamu. Emangnya tidak ya? Enggak Lan, dia malah cuek sekali. Balas pesan dari aku tidak seperti dulu. Aku waktu itu sempat memergoki Sinta sedang tidur. Dia ngigau manggil-manggil nama Iwan. Iwan siapa Lan? Iwan teman Sinta sejak SMP sampai kuliah. Dan sekarang mungkin dia kangen kali ya. Oh gitu, aku baru tahu. Singkat cerita, setiap malam di dalam kosan, Sinta selalu melihat ada bayangan putih masuk di dalam kamar kosan. Dan bayangan putih tersebut berubah menjadi sosoknya Iwan. Dan saat kedatangan bayangan Iwan tersebut, Sinta sangat bahagia. Dan saat bayangan sosok Iwan itu menghilang, Sinta mencari kesana kemari. Kamu cari apa sih, Sin? Tadi ada Iwan di sini, Lan. Dia tersenyum sama aku, Lan. Istighfar, Sin, tidak ada Iwan di sini. Kamu halusinasi saja. Kamu kangen ya sama dia. Tadi beneran ada Iwan kok, Lan, di sini. Aku melihat sendiri dan dia nyata ada di sini, jawab Sinta. Keesokan harinya, Sinta tiba-tiba saja sakit demam tinggi. Dia terus memanggil-manggil nama Iwan. Karena tidak tega, akhirnya Wulan membawa Sinta pulang ke kampung. Sesampainya di kampung, Sinta tiba-tiba saja menghampiri ke rumahnya Iwan dengan sendirinya. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Sinta, ucap Iwan terperenjat. Entah kenapa, tiba-tiba saja Sinta memeluk tubuhnya Iwan dengan sangat erat. Iwan pun sangat senang sekali ketika melihat kedatangan Sinta, dan dia benar-benar sudah terpengaruh dengan ilmu pelet kembang kantil. Saat itu juga, Sinta mengajak Iwan untuk jalan-jalan keluar ke taman. Dengan senang hati, Iwan pun menuruti apa yang diucapkan Sinta. Mereka berboncengan naik motor berdua berkeliling kota dan mampir ke taman. Di sepanjang jalan, dia tidak melepaskan eratan tangannya yang melingkar pada tubuhnya Iwan. Dia memeluk dengan eratnya, sehingga semua mata memandang ke arah mereka berdua. Dan semenjak saat itu, Sinta tidak kembali lagi ke kota. Karena setiap hari, meskipun rumahnya berdekatan, Sinta selalu merasakan rindu yang teramat. Apalagi dia harus pergi ke kota. Suatu malam saat Sinta sedang berada di dalam kamarnya, dia mendengar ada suara wanita yang tertawa cekikikan. Karena penasaran, Sinta mencari dari mana suara itu berasal. Namun sudah dicari sekeliling kamar tidak ada. Saat Sinta membaringkan kembali tubuhnya, dia melihat ada sosok kuntilanak di hadapannya. Sosok itu berwajah hancur penuh dengan darah, berambut panjang acak-acakan, dan pakaian yang putih lusuh. Sontak Sinta yang melihat penampakan itu, dia terperenjat. Sinta langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Bau di dalam kamar ketika sosok itu datang, baunya sangat anyir dan busuk sekali. Karena Sinta tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Sinta pun pingsan. Dia tak tersadarkan diri hingga pagi. Keesokan harinya, Sinta sudah bersiap-siap dan dandan cantik untuk ketemu dengan Iwan. Hatinya sangat gembira ketika akan bertemu dengan Iwan. Sikapnya Sinta jadi seperti anak kecil yang manja. Iwan, ucap Sinta sembari mengetuk pintu rumah Iwan. Iwan yang saat itu sedang tertidur dibangunkan oleh ibunya. Wan, bangun Wan, ucap ibunya sembari menggoyangkan tubuh Iwan. Ada apa, Bu? Tanya Iwan sembari meregangkan otot-ototnya. Itu di depan ada Sinta, nungguin kamu. Sinta? Ya bentar, aku cuci muka dulu. Beberapa saat kemudian setelah Iwan cuci muka, dia menemui Sinta. Ada apa, Sin? Pagi-pagi gini udah cantik aja. Gak apa-apa, Wan, kangen aja sama kamu. Oh gitu, mau kemana emangnya? Kita ke kafe yuk. Tapi aku belum mandi, Sin. Lagian ini masih pagi sekali. Kafenya belum buka. Ya udah, kamu mandi dulu sana, aku tungguin. Iwan pun akhirnya mandi, sedangkan Sinta menunggu di ruang tamu bersama dengan ibunya Iwan. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun pergi ke kafe. Keduanya saling jatuh cinta.
Meskipun jatuh cintanya tidak wajar, akan tetapi Iwan sangat bahagia sekali bisa mendapatkan Sinta. Hingga suatu ketika Randy pulang kampung, dia datang ke rumahnya Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Randy, silakan masuk nak. Ucap ibu Sinta. Randy pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Sintanya mana bu? Loh, kira kamu tahu Ren, dia sedang pergi dengan temannya itu si Iwan. Ucap ibunya. Ibu belum tahu kalau Sinta sudah menjalin hubungan dengan Iwan. Aku nggak tahu bu, sudah lama aku nggak pernah berkomunikasi dengan Sinta. Soalnya Sinta nggak pernah membalas pesan aku bu. Emangnya ada apa nak, kalian bertengkar? Atau ada masalah apa? Cerita nak. Nggak tahu bu, Sinta jadi berubah sama aku. Dia bersikap aneh. Malah dia ngajak pisah waktu itu, tidak mau melanjutkan hubungan menuju ke pernikahan. Aku juga bingung bu. Ibu kok malah gak tahu ya? Soalnya dia tidak pernah cerita sama ibu. Memangnya sikapnya akhir-akhir ini berubah. Dia lebih sering pergi dengan Iwan. Dari sinilah mereka semua berpikiran ada sesuatu kejanggalan yang ada di dalam diri Sinta. Setiap malam Sinta selalu melihat bayangan putih yang kemudian berubah menjadi sosok Iwan. Sehingga ketika Sinta melihat sosok Iwan itu, dia selalu rindu berat dengan Iwan. Suatu ketika tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja Sinta mengutarakan niatnya kepada Iwan. "Wan, kita nikah yuk," ucap Sinta. Sontak membuat Iwan yang mendengarkan kaget dengan apa yang dikatakan oleh Sinta. "Ah, nikah?" tanya Iwan kaget. "Iya Wan, aku udah gak sama Randy lagi kok, aku maunya sama kamu," ucap Sinta. Di sisi lain, Randy sempat bertemu dengan Sinta di rumah Sinta. Akan tetapi sikap Sinta sangat cuek. Bahkan untuk melihat Randy saja Sinta enggan sekali. Randy melihat banyak perubahan dengan Sinta. Tapi meskipun begitu, Randy masih tetap cinta dengan Sinta. Hari pernikahan yang dulu sudah disepakati oleh keluarga Randy dengan Sinta sudah semakin dekat. Namun Sinta belum juga kembali seperti semula, membuat semuanya khawatir terjadi apa-apa dengan Sinta. Saat itu Randy sudah membawa seorang guru Randy saat Randy mondok dulu. Dia orang pintar yang mengetahui hal yang klinik seperti itu. Namanya Pak Hanan. Saat Pak Hanan melihat Sinta, beliau merasa hawa yang sangat panas. Ada sosok yang berada di dalam tubuhnya Sinta. Sosok itu adalah sosok perempuan. Dia berdiri di belakang tubuh Sinta. Sosok itu adalah sosok kuntilanak yang terkadang berubah menjadi sosok Iwan. Kedatangan Pak Hanan dengan Randy saat itu ingin menerawang terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Dan Pak Hanan juga belum memberitahu kepada kedua orang tua Sinta. Hingga suatu ketika Sinta sangat rindu sekali dengan Iwan. Dia datang menyambangi rumah Iwan. Akan tetapi terlihat rumahnya sangat sepi sekali. Tidak ada orang di dalam rumah. Namun Sinta tetap menggedor-gedor pintu rumah Iwan. Mbak Sinta, nyari siapa? "Iwan bu, Iwan di mana?" Mas Iwan sama keluarganya sudah pindah mbak, karena rumahnya ini sudah dijual, ucapnya. Iwan beserta dengan keluarganya pergi dari kampung itu. Mereka pergi ke rumah kakek neneknya yang ada di kota lain. Karena bapaknya Iwan mengalami kebangkrutan, dia ditipu hingga akhirnya semua asetnya dipakai untuk bayar hutang. Karena tidak mau malu dengan tetangga sekitar, mereka pun pindah. Dan saat itu juga Iwan tidak mau membuat Sinta malu. Iwan gengsi dan merasa tidak pantas untuk Sinta. Karena sekarang Iwan dengan keluarga sudah jatuh miskin. Apalagi selama ini Iwan hanya mengandalkan harta dari orang tuanya saja. Dia tidak bekerja. Dan semenjak saat itu, Sinta jadi sakit. Dia terus kepikiran Iwan dan memanggil-manggil Iwan. Sampai pada akhirnya Sinta terganggu kejiwaannya dan terlihat kurus karena tidak mau makan. Sinta selalu ketawa-tawa sendiri, bahkan menangis sendiri, membuat kedua orang tuanya khawatir dan takut. Ibunya Sinta langsung menghubungi Randy. Dengan sigap Randy pun datang dengan bersama Pak Hanan.
Mereka dari rumah menuju ke rumah Sinta dengan menggunakan mobil milik Randy. Sesampainya di rumah Sinta, Pak Hanan dan Randy langsung mempersilahkan masuk ke dalam kamar tidurnya Sinta. Terlihat Sinta terbaring lemas, tubuhnya yang kurus kering membuat Randy prihatin melihat keadaan calon istrinya itu. Meskipun begitu, Randy dengan setia menunggu kesembuhan Sinta. Pak Hanan kemudian mulai meruqyah Sinta yang terbaring di atas kasur. Pak Hanan duduk di sebelah ranjang dengan duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu Pak Hanan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh Sinta. Tidak lupa juga Pak Hanan membacakan ayat kursi. Mulut Pak Hanan terus berkomat kamit membacakan doa. Ketika Pak Hanan membacakan doa, tubuhnya Sinta meronta-ronta, memberontak, teriak-teriak. Itu artinya sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta mulai bereaksi mendengar doa-doa yang dibacakan oleh Pak Hanan. Lalu Pak Hanan memegangi kepala Sinta sembari membacakan doa. Kamu siapa? Siapa tuanmu? Keluar atau kembali kamu ke tuanmu yang mengirim ke tubuhnya orang ini. Ucap Pak Hanan. Bukan urusanmu, jawabnya. Sinta menatap ke arah Pak Hanan dengan kedua mata yang melotot dan mulut yang menganga. Sosok yang ada di dalam tubuh Sinta itu sangat tajam sekali menatap ke arah Pak Hanan. Bahkan lehernya Pak Hanan yang sedang fokus membacakan doa akan dicekik oleh Sinta. Sehingga Randy dan bapaknya Sinta langsung memegangi tubuh Sinta yang memberontak itu. Karena sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta tidak mau menjawab. Akhirnya dengan paksa Pak Hanan akan mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Sinta. Pak Hanan terus membacakan doa untuk mengusir sosok yang telah mengganggu Sinta. Saat Pak Hanan sedang membacakan doa, tiba-tiba saja hembusan angin masuk ke dalam kamar Sinta. Padahal seluruh di dalam kamar itu sudah tertutup dengan rapat dan sudah dipastikan tidak ada celah angin bisa masuk ke dalam kamar. Semua yang ada di dalam kamar itu merinding. Bulu kuduknya berdiri semua karena tiba-tiba suasana di dalam kamar menjadi dingin. Tidak hanya itu, tiba-tiba saja terdengar suara gebrakan pintu depan rumah. Brak. Pintu tersebut tertutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin yang datang. Akan tetapi, Pak Hanan masih fokus untuk merapalkan doa-doa. Sampai pada akhirnya Sinta terkulai lemah hingga dia pingsan. Lalu Pak Hanan meminta kepada ibunya Sinta untuk segera direbuskan daun bidara dengan air putih. Daun bidara tersebut sudah dibawakan oleh Pak Hanan, sehingga ibu Sinta tinggal merebuskan daun bidara tersebut dengan air putih. Ibu, tolong ini daun bidara, ibu rebus dengan air putih. Lalu nanti ambil airnya saja tuangkan ke dalam gelas, ucap Pak Hanan. Baik, Pak, ucap ibunya Sinta. Kemudian ibunya Sinta menerima daun bidara tersebut dan direbus. Beberapa saat kemudian setelah daun bidara sudah mendidih dengan air, lalu airnya itu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu air daun bidara diberikan kepada Pak Hanan. Ini Pak, ucap ibu Sinta sembari memberikan segelas air daun bidara. Kemudian segelas air daun bidara tersebut Pak Hanan bacakan doa-doa. Dan sesaat kemudian akhirnya Sinta terbangun. Air daun bidara yang sudah Pak Hanan doakan lalu diberikan kepada Sinta. Awalnya Sinta menolak, tapi dipaksa. Akhirnya Sinta mau meneguk air daun bidara tersebut dengan perlahan-lahan. Ketika Sinta meminum air daun bidara itu, tiba-tiba saja Sinta tersedak dan dia batuk-batuk berdahak. Saat itu juga Sinta batuk dengan memuntahkan darah dan anehnya di dalam muntahan darah tersebut terdapat kembang kantil berjumlah 2 biji. Pelet kembang kantil, ucap Pak Hanan, menjabarkan segala kejadian yang menimpa Sinta selama ini. Sinta ini telah dipelet oleh seseorang, sehingga Sinta dibuat tergila-gila dengan orang itu. Tapi karena Sinta tidak dapat bertemu dengan orang yang memeletnya, akhirnya Sinta menjadi gila, ucap Pak Hanan. Tapi insya Allah sekarang dengan perlahan-lahan Sinta akan sembuh seperti setia kala kok, ucap Pak Hanan. Bapak Ibu, saya harap untuk selalu beribadah dan mendoakan Sinta supaya Sinta bisa kembali seperti dulu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lanjut Pak Hanan. Iya baik Pak Hanan, terima kasih ya Pak. Ucap Bapak Sinta saat Pak Hanan dan Randy akan pulang dari rumah Sinta. Tiba-tiba saja Pak Hanan merasa ada sesuatu yang janggal. Dan Pak Hanan menerawang ada sesuatu di depan halaman rumah Sinta. Kemudian Pak Hanan menuju ke titik tanah yang dirasa. Coba ini digali Ren, ucap Pak Hanan. Randy pun langsung menggali tanah yang ditunjukkan oleh Pak Hanan. Astagfirullahaladzim, Ucap Pak Hanan ketika melihat bungkusan kain mori. coba buka saja Ren, apa isinya? Pinta Pak Hanan. Randy pun membuka bungkusan kain mori tersebut dan menemukan ada 2 biji kembang kantil serta foto Sinta. Ambil korek api dan minyak. Lalu Pak Hanan mulai membakar bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto Sinta dengan membacakan doa-doa. Sampai bungkusan kain mori tersebut berubah menjadi abu dan mengeluarkan asap yang tebal. Randy masih terus menunggu kesembuhan Sinta, sehingga pernikahan mereka pun akhirnya ditunda. Randy selalu mendoakan Sinta dan mendampingi Sinta. Seiring dengan berjalannya waktu menjalani pengobatan dengan Pak Hanan, Sinta akhirnya sembuh. Tiba-tiba saja kedua orang tua Iwan datang ke rumahnya Sinta. Kedatangan kami ke sini, kami mau meminta maaf atas perlakuan anak kami kepada Sinta. Kami sebagai orang tuanya mewakili Iwan. Ucap Bapak Iwan. Maksudnya apa ya Pak? Tanya Ibu Sinta. Jadi selama ini Iwan yang telah melakukan pelet kepada Sinta Bu, sehingga membuat Sinta tergila-gila. Dan sekarang Iwan sedang mengalami sakaratul maut. Kondisinya sangat mengenaskan. Maka dari itu kami mohon untuk memaafkan Iwan. Ucap Bapak Iwan. Astagfirullah. Ucap semuanya. Iya Pak, Bu, aku udah maafkan Iwan kok, semua sudah berlalu. Ucap Sinta dengan ramah. Terima kasih Sinta. Kalau begitu, kamu mau gak datang ke rumah untuk melihat keadaan Iwan? Dia ingin ketemu dengan kamu Sinta. Sinta pun menganggukkan kepalanya pertanda bersedia. Singkat cerita, siang itu Sinta diantar oleh Randy menuju ke rumah Iwan yang ada di kota lain. Beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Iwan. Begitu mengenaskan sekali kondisi Iwan. Dia hanya bisa berbaring saja di ranjang dengan tubuh yang semakin kurus, kering, perut yang membesar. Tidak hanya itu, kedua matanya Iwan melotot dan mulutnya lebar mengangah. Iwan seperti tahu dengan kedatangannya Sinta. Dia seperti merasakan, kemudian Iwan meneteskan air mata dari pojok kedua matanya. Iwan seperti ingin mengungkapkan perasaan rasa bersalahnya kepada Sinta. Namun Iwan tidak bisa berbicara, sehingga dia hanya bisa meneteskan air mata. Sinta lalu mendekat ke telinga Iwan, dan Sinta berbisik kepada Iwan. Aku udah maafkan kamu, Wan. Kalau aku ada salah sama kamu, minta maaf ya. Ucap Sinta. Iwan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu tiba-tiba saja Iwan kejang-kejang. Dia mengembuskan nafas terakhirnya. Hari itu juga Iwan dimakamkan. Sinta dan Randy ikut ke peristirahatan terakhirnya Iwan. Singkat cerita, hingga tiba di mana hari pernikahan Sinta dengan Randy. Mereka sangat bersyukur dan bahagia karena mereka bisa bersatu kembali. Keduanya saling menyayangi satu sama lain. Pernikahan digelar dengan cukup mewah dan para tamu undangan yang datang juga cukup banyak. Sinta sudah kembali seperti dulu lagi hidup normal, dan mereka semua melupakan semua masa lalu yang sudah terjadi dan yang menimpa kepada Sinta. Semoga dari kisah cerita ini kita dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertebal iman kita. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Jangan sekali terjerumus dengan ilmu hitam yang membuat orang lain menderita. Bahkan penderitaan itu bisa jadi berbalik kepada diri sendiri. Karena siapa yang telah berbuat pasti akan mendapatkan balasannya sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.